Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita masuk bab baru, bab ke-10. Babun fil mubadarati ilal khairat. Bab tentang anjuran bersegera dalam kebaikan. Banyak orang nyesal. Banyak orang nyesal berkepanjangan, bertahun-tahun. Gara-gara apa? Gara-gara telat. Cuman gara-gara telat. Coba waktu itu kita langsung daftar. Coba waktu itu kita langsung masuk. Saya santai-santai. Ditunda sampai mati, belum pergi haji. Tinggal nyesel di sana. Masih ingat Ka'ab bin Malik, Murarah dan Hilal, 3 sahabat ini menyesal 50 hari tidak diajak bicara oleh Rasul dan para sahabat, tidak diberi salam, bahkan salamnya tidak dijawab. Gara-gara apa? Gara-gara menunda. Nah, maka setelah melewati bab ini, insyaallah kita tidak akan nunda-nunda lagi. Ini sehat nih, mumpung masih sehat nih. Bisa bangun malam, bisa sholat tepat waktu, bisa sedekah, bisa baca Al-Quran. Seperti biasa, beliau awali dengan ayat-ayat sebelum hadis. Yang pertama Al-Baqarah 148, qala Allah Ta'ala fastabiqul khairat. Berlombalah kalian dalam kebaikan. Dalam kebaikan kita disuruh lomba. Antum masih ingat perlombaan antara Abu Bakar dan Umar? Mereka berdua manusia termulia di muka bumi ini, di luar para nabi, para rasul. Berlomba. Jadi waktu itu menjelang perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang luar biasa. Belum pernah kaum muslimin perang sedahsyat itu. Seandainya, ini termasuk kisah Ka'ab bin Malik tadi, seandainya ada 100 orang, 200 orang nggak ikut perang, nggak kelihatan, saking banyaknya. Belum pernah Rasulullah memberangkatkan pasukan perang sebanyak itu, dan beliau sendiri yang memimpin pasukan itu. Nah, sementara kaum muslimin dalam keadaan yang tidak sedang kaya raya, makmur, berlebih harta, pas-pasan lah, bahkan banyak yang miskin. Maka Rasul memerintahkan para sahabat untuk berinfak, membiayai perang ini. Disinilah Umar mengatakan begini, kali ini aku nggak boleh kalah dengan Abu Bakar. Berarti selama ini Umar berlomba dengan Abu Bakar selalu kalah. Maka hari itu Umar mengatakan, untuk kali ini aku nggak boleh kalah. Maka Umar bertekad mengumpulkan separuh hartanya. Tentu nggak main-main.
orang bersedekah separuh harta. Antum punya rumah berapa nilainya? 1 miliar misalnya, mobil 200 juta misalnya, dan seterusnya, total harta antum 6 miliar. Antum sumbangkan 3 miliar, kan jarang-jarang ya. Nah, Umar bertekad mau menyerahkan separuh hartanya, dan Umar yakin, berharap akan menang melawan Abu Bakar. Begitu pelaksanaan, para sahabat datang pada Nabi, sekian ya Rasul, sekian ya Rasul, sekian ya Rasul. Umar menyerahkan separuh hartanya sama dengan Utsman. Abu Bakar berapa? Abu Bakar seluruh hartanya. Abu Bakar seluruh hartanya. Sampai Nabi terkesima bertanya, untuk engkau dan keluargamu apa wahai Abu Bakar? Kafanallahu wa rasul. Untuk aku dan keluargaku cukup Allah dan Rasulnya. Saking sikohnya, saking yakinnya bahwa ketika saya serahkan seluruh harta saya, Allah pasti insya Allah akan memberikan ganti. Yakin sekali Abu Bakar, sikoh sekali. Setelah itu Umar mengatakan, tidak mungkin aku menang melawan Abu Bakar selama-lamanya. Artinya beliau mengakui, Umar mengakui betapa mulianya, betapa hebatnya Abu Bakar. Tapi setidaknya Umar sudah berusaha untuk berlomba. Nah, mestinya kita berlomba seperti itu. Tentu dipamerkan kepada Allah, bukan dipamerkan kepada masyarakat, warga, mertua, atasan. Dipamerkan kepada Allah. Antum dengar si fulan ini, entah dari siapa ya, punya 5 anak asuh, padahal dia cuman kepala bagian, antum direktur misalnya, sama di perusahaan yang sama. Wah, antum apa istilah bahasa nggak terima ya, artinya kok saya kalah. Langsung timbul semangat antum, saya harus punya 10, kalau tidak 15 anak asuh, dan dipamerkan kepada Allah, bukan kepada dia, bukan kepada si A, si B, si C, atasan, masyarakat, mertua. Dipamerkan kepada Allah. Begitu kira-kira. Antum kan sering dengar ya? Antum sering dengar ya? Si fulan ini 3 bulan sekali, 2 bulan sekali selalu ke Semarang misalnya. Kenapa? Karena ibunya di Semarang, sementara ibu antum di Cirebon misalnya, kan lebih dekat. Dia 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, padahal Semarang, ibu saya Cirebon cuma setahun sekali. Timbul semangat antum. Sebulan sekali saya akan mengunjungi ibu. Begitu kira-kira. Dipamerkan kepada Allah. Jadi setiap kali antum mendengar tetangga antum, saudara antum, teman antum berbuat kebaikan, antum apa istilahnya, ghibtoh, mungkin bahasa kita iri gitu ya, untuk kemudian kita tiru, bukan sekedar cuman iri, untuk kita tiru, kita saingi, kalau perlu lebih. Begitulah orang baik, orang saleh. Mendengar seseorang melakukan kebaikan, kita menjadi tertantang ikut-ikutan. Sekali lagi dipamerkan kepada Allah, nggak perlu manusia tahu. Kemudian Ali Imran 133, qala Allah Ta'ala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan. Jadi kalau ada amalan, ada perbuatan yang mendatangkan ampunan, jangan tunda-tunda, segera ya. Kan banyak amalan-amalan yang mendatangkan ampunan. Dari zuhur ke asar, dari zuhur ke asar
menghapus dosa. Dari asar ke maghrib menghapus dosa. Dari maghrib ke isya menghapus dosa. Dari Jumat ke Jumat berikutnya menghapus dosa. Dari umroh ke umroh berikutnya, umroh 2005, umroh lagi 2010. Nah, dari 2005 sampai 2010 diampuni dosa-dosa kita. Begitu kira-kira. Ya, intinya semua amal saleh, ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah bisa mendatangkan ampunan. Nah, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin, dan bersegeralah menuju surga. Jadi kalau pengen masuk surga jangan terlalu sabar, entar-entaran, tardah belakangan. Nah, jangan. Sungguh. Ada sahabat itu tidak sabar pengen masuk surga, nggak sabar kalau harus menunggu apa? Masih kan? Menunggu kurmanya habis. Waktu itu dia sedang makan kurma, menggenggam kurma. Nabi mengatakan, engkau akan masuk surga kalau engkau gugur di medan perang ini, perang Uhud kalau tidak salah. Jaminan dari Nabi SAW bahwa dia pasti akan masuk surga kalau gugur dalam peperangan itu. Itu kurma ditaruh, tidak dihabiskan, dengan mengatakan terlalu lama bagiku untuk masuk surga ya Rasul kalau harus menunggu kurma ini habis. Maka diletakkan kurma itu, dia lari mengejar musuh, membunuh, akhirnya terbunuh. Nah, begitulah kira-kira. Tidak seperti kita, sabar yang tidak baik ya, menunggu-nunggu, menunda-nunda, nanti saja. Para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang saleh begitu bersegera menuju surga. Arduhas samawati wal ard, di mana lebar ukuran luas itu ada ard, ada tul. Tul itu biasanya lebih panjang, ard lebih pendek. Istilah kita mungkin panjang lebar ya, kan tidak kotak ya, kan jarang ya ada sesuatu yang luas yang lebar kok kotak. Apa istilahnya, kotak gitu ya, apa bujur sangkar apa, jarang ya. Biasanya tidak sama antara makanya ada panjang ada lebar kan. Nah, itu lebarnya doang, bukan panjangnya. Itu ka'ardis samawati wal ard, sepanjang langit dan bumi. Itu baru lebarnya. Wa kaifa tuluha, bagaimana panjangnya. Itulah surga. Oleh karena itu ada yang bilang, lah kalau sepanjang langit dan bumi itu surga semua, nerakanya di mana? Itu. Nerakanya di mana? Berarti di luar langit dan bumi? Apa ada di luar langit dan bumi? Nah, dijawab oleh para imam, ini mirip-mirip pertanyaan kalau kita berada di siang hari seperti sekarang ini, itu malam kemana? Gitu. Itu malam kemana? Kan kita tidak merasakan malam sama sekali ketika kita sedang berada di siang hari. Begitu pula ketika kita sedang berada di malam hari, kita tidak merasakan siang sama sekali, tidak melihat sinar matahari sedikit pun kan. Nah, ini salah satu jawabannya ya. Jawaban kedua, detik ini kita sedang siang. Adakah belahan bumi yang sekarang sedang malam detik ini? Nah, tentu ada. Itu jawaban kedua. Itu jawaban kedua. Intinya kita tidak akan memahami 100% bagaimana tentang surga, neraka, siksa kubur dan seterusnya, karena itu semua adalah gaib. Apa
apalagi bagaimana Allah bersemayam di atas arsy, bagaimana Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, bagaimana Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Tidak mungkin kita bisa memahami sefaham-fahamnya. Cukup kita imani apa adanya. Ya. Uiddat lil muttaqin. Surga yang lebarnya sepanjang langit dan bumi itu disiapkan, dipersiapkan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin. Dengan demikian surga ini sekarang sudah ada apa belum? Sudah. Kalimat uiddat, telah dipersiapkan. Insyaallah antum tahu a'adda ini fi'il madi. Kalau yu'iddu baru fi'il mudhari. Dan ini madinya majhul, bukan a'adda tapi u'idda. Ya. Bukan aktif tapi pasif ya. Bukan menyediakan tapi disediakan. U'idda karena surga itu mu'anas, jannatun kan mu'anas, maka bukan u'idda tapi u'iddat. Dipersiapkan, telah dipersiapkan. Berarti surga sudah ada ya. Dan surga neraka yang sudah ada ini dulu pernah disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair belum pernah menyaksikan. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah menyaksikan surga neraka. Sudahkah ada penghuninya? Tentu belum. Tentu belum. Karena penghuni surga akan masuk, penghuni neraka akan masuk setelah hisab. Kan hisabnya aja belum. Pertanyaan selanjutnya, loh, kenapa Nabi menyaksikan surga berikut penghuninya, Nabi juga pernah menyaksikan neraka berikut penghuninya? Ada penghuninya itu. Ada yang di neraka itu dia menarik lidahnya sendiri digunting, menarik lidahnya sendiri digunting, menarik lidahnya sendiri digunting. Ketika Nabi bertanya, "Man hum ya Jibril?" Mereka itu siapa wahai Jibril? Jibril menjawab, "Al-khutaba'u min ummatik." Itu adalah para penceramah. Para khutbah, para penceramah di kalangan umatmu. Berarti Islam, ceramah Islam. Ya. Nanti akan bernasib para penceramah itu menggunting lidahnya, menggunting lidahnya. Kenapa? Karena dia berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, mengatakan ini sunnah Nabi padahal bukan, ini ajaran Nabi padahal bukan, ini tauhid padahal syirik, ini hak padahal batil. Murka Allah, lebih murka dibanding Allah terhadap pelacur, pezina, germo, penjudi, karena itu sekedar syahwat, tidak menyaingi syariat, dan mereka mengakui itu salah. Tapi ini merubah-rubah ajaran. Saudara-saudara, ini sunnah, mendatangkan pahala, padahal nggak ada sunnahnya. Saudara-saudara, puasa Rajab itu sunnah, padahal seluruh hadisnya dhaif, maudhu. Saudara-saudara, puasa nisfu Sya'ban itu sunnah, padahal itu bid'ah, dan itu banyak sekali. Ya. Taulah kita apa yang disabdakan oleh Nabi waktu itu terjadi hari ini. Nah, pertanyaannya, bukankah belum ada? Para penceramahnya aja belum pada lahir kan waktu itu. Kok sudah dilihat oleh Nabi? Mudah jawabannya, bahwa Allah menampakkan apa yang akan terjadi nanti di akhirat kepada Nabi SAW. Allah menampakkan apa yang akan terjadi nanti. Bukan berarti sudah terjadi, itu belum terjadi, tapi sudah ditampakkan oleh Allah.
Hanya itu 2 ayat. Sekarang hadis pertama dari bab ini, atau hadis 87 dari awal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis salihah, bersegeralah kalian melakukan amal soleh, jangan ditunda. Nanti akan menyesal, tiba-tiba sakit, tiba-tiba menua, tiba-tiba celaka, tiba-tiba kaki kita sudah diamputasi. Ini tidak mustahil, baru nyesal. Fasatakunu fitan, karena nanti akan ada fitan. Fitan jamak dari fitnah, akan muncul fitnah-fitnah. Mungkin fitnah syahwat, mungkin fitnah subhat. Kaqita'il lailil mudlim, seperti malam yang gelap gulita. Malam yang gelap gulita kan dikira ini jalan, nggak taunya jurang. Dikira ini makanan, nggak taunya racun, namanya gelap gulita. Dikiranya ini menuju surga karena baca sholawat, nggak taunya sholawat bid'ah, menjurus ke neraka. Dikiranya ini menuju surga, jihad, nggak taunya bukan jihad, itu bunuh diri, bom bunuh diri. Ini bukan 1-2. Ya, bersurban, berjenggot, jidat hitam, bawa tasbih kemana-mana. Dikiranya dia mengajak kaum muslimin ke surga, nggak taunya ke neraka. Du'atun ila abawabi jahannam. Karena yang dia ajarkan zikir-zikir yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, ibadah-ibadah yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Dengan surbannya, dengan jenggotnya, dengan tasbihnya, dia mengajak kaum muslimin menuju neraka. Betul-betul gelap. Di zaman Nabi nggak ada ini, di zaman Abu Bakar nggak ada, di zaman Umar nggak ada, di zaman Utsman baru mulai ada. Di 3 manusia yang masih hidup, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, nggak ada. Di zaman 3 manusia ini, siapapun yang baca sholawat, jurusannya surga. Sholat, surga. Puasa, surga. Baca Al-Quran, surga. Jihad, surga. Beda dengan sekarang. Jihad, teriak jihad, nggak taunya jurusannya ke neraka. Itu bukan jihad, itu bom bunuh diri. Dan kita sudah menyaksikan korban-korbannya kan. Nama-namanya kita kenal semua. Ya, bahkan ada yang ketika diketok palu hukum mati, dia sujud syukur. Dia merasa sedang berjihad, nggak taunya itu bukan jihad. Mereka tidak berilmu, mereka dibohongi oleh setan, oleh iblis, bahwa yang bukan jihad itu dikira jihad. Karena jihad tidak sah kalau tidak, jihad itu tidak sah kalau tidak atas perintah pemimpin. Dan itu dikenal dari dulu sampai Imam Bukhari membuat bab khusus al-jihadu ma'al imam ma'adiluhum wa fajiruhum. Jihad harus bersama pemimpin, imam, presiden, perdana menteri, khalifah, amir. Baik amir itu orang baik atau ahli maksiat, urusan dia, yang penting muslim. Okay. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari seseorang masih beriman, sorenya sudah kafir. Apalagi nanti di zaman Dajjal. Pagi hari masih beriman, sorenya ketemu Dajjal, apa istilahnya, kelepek-kelepek. Luar biasa Dajjal itu. Udah kayak Tuhan, ya memang mengaku Tuhan kan. Akhirnya menyembah Dajjal, kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya masih beriman, begitu pagi ketemu Dajjal, kafir. Bukan berarti sebelum Dajjal tidak ada ini, ada, sekarang ada. Sekarang ada, hanya dia nggak sadar aja. Pagi hari Allah Maha tahu ya. Di pagi hari Allah melihat dia masih beriman. Begitu siang sore udah kafir. Udah mengucapkan ucapan kufur karena fitnah-fitnah itu. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya.
dia menjual agama dengan harta dunia. Ya, nggak dapat pahala nggak apa-apa, yang penting dapat uang. Nggak dapat ridho Allah nggak apa-apa, yang penting dapat pangkat, jabatan, kedudukan. Ya, dimurkai Allah nggak apa-apa, yang penting jadi komisaris misalnya. Nah ini, jadi dunia nomor satu, akhirat tidak dipertimbangkan. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Ada sedikit kritikan dari Syalbani bahwa lafaz ini sebetulnya bukan lafaznya Imam Muslim. Ini lafaz milik Imam At-Tirmidzi. Ada 4 fawaid. Yang pertama, wujubut tamassuki biddin, wajib berpegang teguh dengan agama ini. Adapun berpegang teguh dengan adat istiadat tidak wajib. Ya, melanggar adat tidak dosa. Walaupun tidak melanggar belum tentu dosa. Ya kan? Adapun melanggar aturan agama pasti dosa. Wajib tidak diamalkan, haram diterjang, ya pasti dosa. Adapun aturan-aturan adat istiadat, kesopanan, ketimuran, apalagi kita langgar tetapi tidak melanggar syariat, tidak berdosa. Ya. Walaupun barangkali lebih baik tidak kita langgar misalnya, ya. Asal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Al-fitanu al-mudillatu satataba'u akhir zaman. Fitnah-fitnah yang gelap gulita ini nanti pada akhir zaman akan terus datang. Hilang ini, muncul ini. Hilang ini, muncul ini. Antum lihat aja di negeri kita. Dulu pernah ada yang mengaku sebagai Nabi, padahal lulusan STM kalau nggak salah, ya. Ada pernah mengaku sebagai Jibril, ya, padahal perempuan. Ada yang mengaku ini, mengaku itu, sampai hari terus. Ya. Nanti akan ada lagi. Insya Allah antum yang belajar manhaj yang hak, akidah sahihah, insya Allah tidak tergoda. Maka anak-anak muda yang tergoda disuruh bom bunuh diri, meledakkan diri di Marriott, di Bali, di BEJ waktu itu, mau karena apa? Tidak punya dasar ilmu. Istilah kita ya, mau dibohongi. Orang bodoh kan gampang dibohongi. Mereka ini bodoh. Antum yang tidak bodoh karena belajar, tidak harus jadi ulama, tidak harus jadi ustadz, ya. Artinya punya dasar. Insya Allah tidak mudah dibohongi. Idza lahat lil abdi fursatu khairin fal hasmu kullal hasmi ayyabtadiraha. Apabila seorang hamba mempunyai kesempatan untuk melakukan sebuah kebaikan, segeralah, jangan ditunda-tunda. Ini kesempatan nih, kesempatan nih, mumpung ada uang, mumpung sehat, segera daftar haji, ya. Mumpung ada kesempatan nih, mas sehat nih, jam 3, setengah 4 kebangun, segera, jangan nanti-nanti. Berapa banyak saudara-saudara kita yang nantilah 5 menit lagi, 7 menit lagi, lumayan, bablas, bangun-bangun sudah azan subuh, ya, kadang-kadang lewat. Itu karena apa? Menunda. Maka jangan ditunda-tunda. Yang terakhir, idza ibtaqal abdu bi ayatillahi thamanan qalilan raqqa dinuhu wa dha'ifa yaqinuhu. Apabila seseorang dengan ayat-ayat Allah, dengan ilmu agama yang dia miliki, kok yang dicari adalah harta dunia, maka akan tipis agamanya, lemah keyakinannya, dan tidak istiqomah. Biasanya seperti itu.
orang yang dicari adalah bukan ridha Allah, tidak akan istiqomah, tidak akan awet. Maka siapa yang ingin berjalan di atas istiqomah, ilmu dan amal, awet, ikhlaskan karena Allah, ya, harapkanlah wajah Allah. Ya, itu saja. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, silakan.